Baik, selamat bertemu kembali. Salam sehat dan semangat. Kita akan lanjut pembelajaran kita pada kali ini, masih dalam tema pola bilangan. Ya, jadi dalam pola bilangan ada yang namanya barisan bilangan, baik itu barisan aritmatika, barisan geometri, kemudian deret aritmatika, dan deret geometri. Jadi kita akan bahas satu persatu, dimulai dari barisan aritmatika. Secara umum, barisan dapat dituliskan dengan mulai dari U1, U2, U3, sampai seterusnya atau UN. U1 menunjukkan suku pertama atau suku awal. Kemudian U2 adalah suku kedua dan seterusnya. Dan jarak antara suku pertama ke suku kedua dinamakan selisih atau beda. Barisan aritmatika adalah suatu barisan yang memiliki selisih dua suku yang berurutan adalah tetap, dan selisih itu disebut beda. Dengan kata lain, suatu suku didapatkan dari hasil penjumlahan atau pengurangan suatu suku dengan suku sebelumnya. Contoh berikut ada susunan barisan aritmatika. Ya, yang pertama itu memiliki selisih ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4, atau di sini selisihnya tetap. Ya, kemudian yang kedua ada dikurang 5, selisihnya juga tetap, dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5. Ya, yang pertama tadi dinamakan aritmatika naik karena dari suku ke suku semakin meningkat, dan sebaliknya yang nomor 2 dinamakan aritmatika turun karena dari suku pertama dan seterusnya dikurang 5 sehingga menurun. Berikut kita masuk ke rumus barisan aritmatika. Ini adalah rumus yang digunakan untuk menentukan rumus ke n atau suku ke n. Bisa kita lihat bersama rumusnya, yaitu UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 dikali beda, atau sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda, yang dimana beda ini kita dapatkan dari pengurangan dua suku yang berdekatan atau UN dikurang UN kurang 1. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Yang pertama di sini diketahui barisan bilangan 3, 7, 11, 15 sampai 19 dan seterusnya. Ya. Jadi di sini kita disuruh untuk menentukan suku ke-20. Maka kita lihat pertama sekali adalah pola dari bilangan 1 ke bilangan selanjutnya. Di sini pola dari bilangan 1 dengan selanjutnya itu ditambah 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7, 7 ditambah 4 sama dengan 11, dan seterusnya. Jadi kalau kita untuk mencari suku ke-20, tentu kita tidak menjumlahkan satu-satu, menjumlahkan dengan 4 sampai ke suku 20, akan tetapi agar lebih efektif kita menggunakan rumus yang tadi. Dari soal kita dapat lihat bahwa U1 atau A sama dengan 3. Kemudian bedanya tadi tetap, yaitu ditambah 4.
Kemudian untuk mencari suku ke-20 atau U20, kita masukkan ke rumus. U20 sama dengan A ditambah dengan N kurang 1 dikali beda. Maka berapa tadi A-nya? A-nya adalah 3 ditambah 20 kurang 1 dikali 4. Sehingga kita dapatkan U20 sama dengan 3 ditambah 80 dikurang 4 sama dengan 79. Jadi suku ke-20 bernilai 79. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yang kedua, yaitu tentukan suku ke-50 dari barisan aritmatika 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat polanya di sini ditambah 3 tambah 3 tambah 3 tetap. Jadi bedanya adalah 3 ya. Kemudian A-nya 2. Sehingga langsung saja kita masukkan ke rumus yang tadi adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Maka untuk suku ke-50 atau U50 sama dengan A-nya tadi 2 ditambah N-nya 50 dikurang 1 dikali bedanya 3. Sehingga U50 sama dengan 2 ditambah 150 dikurang 3 sama dengan 149. Gampang bukan? Ya, jadi itulah rumus untuk mencari atau menentukan rumus ke N atau pola ke N pada barisan aritmatika. Semoga dapat dimengerti anak-anak semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan dan mengikuti pembelajaran ini. Selanjutnya tugas kamu silahkan dipahami dan dicoba kembali soal-soal yang ada pada buku kamu agar lebih paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau soal-soal tentang barisan aritmatika. Terima kasih, sekian pembelajaran kita tentang barisan aritmatika. Sampai bertemu kembali, salam sehat dan semangat.